Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Pada Suka TV. Pada Suka TV. Hari ini saya bertemu dengan Kiai Syarif Rahmat. Kebetulan saya ini sering sih kesini, cuman penasaran aja ini yang ada di belakang Kiai ini kolektor dari kaset VCD apa ini ya, Kiai? Piringan hitam, piringan hitam sampai dengan VCD lagu-lagu lama. Nah, sekarang ini yang akan kita bahas adalah legend kita Haji Rhoma Irama beserta kawan-kawannya Elvi Sukaisi dan lain-lain ini. Kebetulan saya kan kelahiran tahun 80-an nih Kiai, jadi saya tuh nggak paham nih Kiai siapa aja yang di dalam sini. Yang saya paham cuman Haji Rhoma Irama, Umi Elvi Sukaisi, Elia Kadam. Kalau yang lain-lain ini saya kurang tahu nih Kiai. Nah seperti ini nih pemirsa, ini nih lagu apa film nih Kiai? Ini lagu judulnya Pasar Minggu. Lagu judulnya Pasar Minggu. Ini Rhoma Irama dengan Elvi Sukaisi. Ini saya lupa nih siapa ini kalau nggak salah ya, siapa tuh? Pasar Minggu tuh, lagu Pasar Minggu mungkin pemirsa ada yang tahu. Kalau saya nggak paham nih lagu Pasar Minggu tahun berapa nih ya? Waduh, ini sekitar tahun kalau nggak salah sekitar 67-an ya. Ada tahunnya nggak sih? Saya juga nggak ingat. Nah di sini ada apa nih, mengiringi itu, ada namanya mengiringi zaman dulu ya. Apa tuh? Di bawah pimpinan. Oh di bawah pimpinan. Oh, Elvi Sukaisi, Mayu Maimunah, Titing ini kemarin ya Kiai ya. Sempat kita kemarin juga pada saat rumah beliau kebakaran, sempat kita main ke sana ya Kiai ya. Kemudian tidak lama beliau meninggal dunia. Oke. Tahunnya nggak tahu, jadi pasti masih bujangan mungkin ya? Saya kira iya, masih bujangan itu. Masih bujangan. Kemudian ada apa lagi nih Kiai ini? Saya ini kurang paham ini sama apa nih? Kalau ini Orkes Melayu Sagita di bawah pimpinan Mara Burdah. Saya kira Burdah itu kan keluarga ya, nama keluarga beliau Burdah. Ini Rhoma Irama dengan Wiwik Abidin. Kalau biasanya Wiwik Abidin tuh nyanyi dengan Deddy Damhudi, misalnya ada lagu Assalamualaikum, nah itu Wiwik Abidin bikinan ciptaan Iling Somantri kalau tidak salah. Nah ini lagunya bertamu dengan Rhoma Irama. Berarti beliau sebelum ini ya, sebelum mendirikan Soneta masih jauh. Jadi dulu beliau ikut pernah di Purnama, di El Sitara, kemudian ini nih Sagita dan sebagainya. Beberapa grup musik beliau sempat sambangi lah istilahnya. Saya ini tukang ramal, ini Rhoma Irama dengan Elia Kadam. Elia Kadam ya. Oke, semuanya El Sitara itu pimpinannya Elia Kadam sendiri. Nah, ini orang kadang-kadang salah nyebut, dia juga salah nyebut tadi. Namanya Rhoma Irama. Ini namanya Raden Haji Rhoma Irama, jadi Rhoma Irama. Oh, Raden Haji Rhoma Irama, jadi Rhoma Irama. Ini ada tanda tangan beliau ya? Iya, saya lebih 20 piringan hitam lebih, karena saya ngancam kalau ketemu beliau, kita minta tanda tangan. Pas kali waktu kita ceramah bareng di Bekasi, saya bawa ini, datang langsung tanda tangan gitu. Tapi pemirsa, Kiai Syarif Rahmat memang bersahabat lama ya Kiai ya sama Haji Rhoma ya. Sampai personil ini juga sering main di sini ya. Untuk sama ya. Teman-teman Soneta Legend sampai akhirnya sekarang tinggal berapa orang sempat tampil bareng di sini. Bahkan juga saya ajak tablik akbar, saya bawa komplit 13 orang. Jadi di sini mungkin nanti bisa disaksikan di video yang saya simpan tuh ada Haji Nasir, Haji Wempi, Haji Rizwan, Haji Herman. Ini sekarang udah wafat semua. Jadi sejak tahun 2015 kalau tidak salah, beliau mulai bareng-bareng dengan saya di sini. Ayo, saya bilang kalau tidak ada kesibukan, coba kita main lagi di sini. Tapi bukan Rhoma Irama, Rahmat Irama. Penyanyinya kita aja teman-teman. Mungkin banyak juga yang disebarkan ya sama teman-teman ala kadar untuk pribadi aja. Iya. Alhamdulillah mereka semua menjadi seperti keluarga. Dan satu hal yang menarik buat saya bahwa kru Soneta semuanya sangat tekun ibadah. Mungkin ini pengaruh dan memang pergaulan bareng dengan
pimpinannya ya, Iya, betul. rajanya itu. Di mana saja waktu sholat pasti berhenti, adzan pasti berhenti. Iya. Di sini kita mulai biasanya jam 2 atau jam 1, tuh asar mau adzan sudah stop, langsung closing, langsung sholat. Baru kalau tambah lagi setelah itu. Kita tidak pernah melewati adzan, tidak pernah. Tidak pernah melewati azan. Ini kalau dilihat ini kayak bukan Haji Roma nih kalau kayak begini nih gayanya, Haji Roma. gayanya Haji Roma. Karena udah terbiasa Roma ini. Jadi kayak bukan gayanya banget kalau Iya. kayak begini ya Kiai ya. Indah ini kalau kita indah gudeman indah testi. Kita ingat lagu itu ya? Iya, iya, iya. Mungkin Saya sering dengar, iya boleh. lahir lah. Sejak kapan Kiai mengumpulkan ini Kiai, mengumpulkan piringan hitam Kiai? Kalau piringan hitam saya kumpulkan baru sekitar tahun 2000-an lah ya. Tahun 2000. Tetapi kalau lagu-lagu beliau saya hampir hafal semuanya. Hampir semuanya hafal dari volume pertama, terutama volume begadang sampai kesininya. Hampir semuanya hafal saya. Iya, iya, iya. Dan jujur memang sebagian lagu beliau saya sudah minta izin untuk menyenandungkan lagu beliau dalam ceramah-ceramah saya, dalam pergaulan saya gitu kan. Berarti beliau tahu ya kalau Kiai kolektor ini sampai segini banyaknya lagu-lagu beliau ya? Sudah tahu. Belum tentu beliau punya loh Kiai. Walau tapi perasaan punya saya nggak punya ini. Kalau nggak salah sempat bicara itu beliau ada salah satu kan? kaset yang piringan yang beliau lihat saya tidak punya ini gitu. Tapi masa iya sih orang sehebat itu manajemennya nggak ada yang ngurusin kan. Iya sih, sayang nih Kiai. Dan kalau saya memang karena cinta sejarah, cinta barang-barang jadul, hampir semua penyanyi ada di sini, kasetnya, piringannya. Jadi kalau mau nanya siapapun, insya Allah sini sekitar lebih kurang Banyak ya, 2000 piringan hitam saya ada. Alhamdulillah, kaset juga sama. Ini semua piringan yang tidak ada covernya di bawah ini penuh, bawah penuh, di kamar juga masih ada. Yang saya lihat juga ada ukurannya yang lebih kecil dari ini kayaknya Kiai ya? Ada. Itu lebih Ada yang lebih kecil itu. jadul mana tuh Kiai? Ada yang paling tua itu mana ya? Kemarin saya udah pisahin. Yang paling ada lagi. Nah ini. Oh, yang Mukalsum. Nah ini Mukalsum. Mukalsum Mesir ini Mukalsum. Saya ketika ke Mesir itu yang saya cari selain kitab ya piringan hitam. Nah itu Mukalsum ada Muhammad Abduh. Ini Mukalsum dan alhamdulillah CD-nya saya Mukalsum komplit semua di satu kotak ini. Kaset Mukalsum yang paling atas itu satu saf Mukalsum semua, bahkan hampir 2 saf. Itu kasetnya, ini CD-nya satu kotak ini Mukalsum semua. Ya. Dan ini adalah Farid Al-Atrosh. Farid Al-Atrosh ini lagu-lagunya banyak di contek oleh Nasidariyah. Oh sungguh bahagia, ini lagu ini Tata Syajarah Limunah, lagunya dicontek oleh Nasidariyah. Nah itu. Nah, ini nih alatnya untuk memutar Kiai punya semua. Saya ada lebih kurang 10. 10 yang ini yang paling jadul? Bisa di sini. Oh, bisa Ini kan juga. ada kecil-kecil, ada 45. Iya, iya. Ada 10 mesin, ada apa namanya? Turntable ini ada yang saya tenteng-tenteng kemana-mana juga bisa. Terus yang paling besar juga di sini ada, alhamdulillah semuanya ada. Lebih kurang 10 mesin putarnya. Oke, itu Jadi saya ingin pemeliharaan. melestarikan barang lama. Muhafadzul Al-Qadimis Sholih, maka ada situ. Al-Muhafadzul Al-Qadimis Sholih, memelihara barang lama. Nah ini nih, Al-Muhafadzul Al-Qadimis Sholih, ya, merawat barang-barang lama yang masih pantas. pantasnya. Baru wal akhdhu bi jadidil aslah, yaitu mengambil barang baru yang lebih berkualitas. Iya. Itu kan pemeliharaannya susah Kiai, gimana tuh Kiai? Tidak, kalau melihara kuning itu lebih gampang sebetulnya, karena kalau kaset yang bisa kusut. Ini kalau kotor kita cuci pakai rinso udah beres. Pakai rinso? Rinso, cuci biasa aja, disikat pakai kain. Gitu ya. Jadi punya ini ya, punya apa namanya, ibaratkan tukang khusus ya untuk datang ke rumah apabila ada spare part yang harus diganti atau. Ya betul, dan saya memang selalu jaga-jaga ya. Kita siapkan yang paling penting kan jarumnya itu, jarum pemutarnya itu. Saya udah stok hampir semua mesin yang ada di sini. Saya cari jarumnya mulai dari Jalan Surabaya Jakarta, kemudian Pasar Cinde Palembang, kemudian
Cikapundung Bandung, terus Titian Jogja, Solo, Surabaya. Iya, Surabaya. Saya cari di mana ada barangnya, akhirnya betul kan saya beli. Persiapan karena nggak ada produksi lagi kan. Oke, dari ribuan piringan hitam ini ada nggak yang belum Kiai capai? Yang masih Kiai cari, penasaran sampai sekarang belum dapat apa ya? Iya, rasanya tidak ya. Semuanya udah dapat. Saya ada yang belum punya itu, ingat dulu kalau tidak salah itu Bonnie M. It's Holiday. Hari-hari deh. Oh iya, saya ingat itu waktu kecil itu saya kayaknya belum punya. Kalau gambus-gambus, alhamdulillah mulai gambus Al-Kawakib, kemudian apa namanya Suraya Medan, Nur Asia Jamil, Nasi Daria, terus apa tuh yang Pati Sister waktu maksudnya grupnya tuh, bukan Pati Sister gitu, hampir semuanya ada. Kalau Melayunya misalnya mulai dari Lloyd, Pampers, Mercies, Cosplus malah dari muda mereka ya? Ya. Cosplus saya piringannya lebih dari 30. Wow. Dan ini kaset ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kasih tahu 2, 3, 4, 5, 6, 7 tingkat Cosplus semua. Kejam. Dan di sini masih ada Cosplus 3. Jadi semua lagu Cosplus ada di sini insya Allah. Nah piringannya saya kira ada di situ numpuk tuh banyak ya. Nanti kapan-kapan kita buka mulai. Iya, ada banyak ini sekali nih. Oh iya. Cosplus ini salah satunya aja. Cosplus ini Cosplusnya macam-macam. Ada Cosplus. Itu apa tuh? Oh iya. Cosplus Melayu. Ini Cosplus Kosidahan. Oh pernah mengeluarkan kosidah? Ya, Kosidahan ini Cosplus. Ini pemirsa pernah mengeluarkan kosidah ternyata Cosplus tuh. Ini Cosplus pop Melayunya. Jangan salah juga, Haji Oma Irama itu juga pernah nyanyi lagu pop loh. Iya, ini kan ada. Saya juga kaget itu waktu itu. Ada piringannya kan sini popnya tadi yang pakai dasi itu masih pop tuh. Yang ini? Kalau tidak salah. Oh ini. Nah itu dia tuh. Masih pop. Ya, ini. Kayaknya masih pop tuh. Lagu apa tuh? Aneka lagu nggak tahu, nggak pop. Iya benar nih pemirsa nih baru lihat nih. Saya kemarin pernah ketemu di TikTok kalau nggak salah beliau nyanyi lagu pop. Kok enak juga suaranya. Oh, iya. Nyanyi lagu pop. Dia pop memang. Berarti ini awalnya dia nih. Iya. Jadi Haji Oma Irama ini ternyata berangkatnya dari pop pemirsa, ya kan? Belum ada yang tahu. Ini malah Kiai udah punya nih. Punya lah. Ada Neni Triana. Neni Triana ini pemirsa tetangga saya Kiai. Oh Surabaya. Di rumah. Oh di sini. Di Depok nih, tetangga di sana. Masih. Harus dicari nanti. Boleh kalau mau ketemu nih. Lalu apa tuh Kiai? Ini Bang Ben, Benyamin S. Benyamin. Ini masih bujangan. Oh iya masih bujangan ya. Si Gogo Bear. Tuh. Zaman dulu kata-kata Indoho juga lagi rame itu dulu. Wah. Mantep. Itu apa? Ini Oma Irama juga. Oma Irama dengan ini ke Kusmawati. Oma Irama ini. Ini ke Kusmawati. Lagu pop jangan-jangan ini. Oh ini tuh kayaknya. Ini jangan-jangan lagu pop juga nih. Pop ya? Kayak pop. Ini tuh. Di rumah saja tuh. Ejaannya masih saja pakai DJ nih saudara saya komentar nih. Di rumah saja ya ampun masih banyak. Semua apa lagu ini? Kalau yang itu saya nggak apa. Tapi kalau yang Malay Soneta mungkin hampir semuanya apa. Malay Soneta ya. Hafal dan bisa. Makanya sering dipakai juga ya kalau ketika ceramah ya memang kan lagu-lagunya itu kan mengandung keagamaan, kebangsaan ya ya. Itu sambung-sambungan ke tema dari isi ceramah tersebut. Nah, bicara tentang seni, tentang pelaku seni, setidaknya kan sebagai pelaku seni itu ingin karyanya itu dihargai ya ya. Baik berupa ya mungkin dengan cara mengabadikan, kemudian satu lagi ada juga dengan cara royalti. Kan namanya karya itu kan mahal sebenarnya ya. Ya bukan masalah nilai dari royaltinya bukan, tetapi kan
cara negara menghargai para pejuang seni itu kan Masya Allah banget, senang banget ya Kiai ya. Nah itu kan itu ada beberapa tuh Kiai itu, ada beberapa royalti yang saya baca nih Kiai, yang saya baca di Google tuh. Nah itu diantaranya itu kan royalti itu, sebentar, yang dinamakan royalti itu ada yang dari nah royalti mekanik nih Kiai. Kalau royalti mekanik itu royalti pembayaran yang diterima oleh pencipta lagu untuk pemegang hak cipta ketika lagu mereka direproduksi secara fisik. Nah seperti ini mungkin digital, CD, terus kemudian download digital kan sekarang kan zamannya YouTube kayak gitu ya. Itu menurut pandangan Kiai bagaimana Kiai? Apanya tuh? Ya tentang royalti ini gitu, tentang royalti yang diterima itu kira-kira gimana Kiai? Maksudnya setiap karya orang itu kan patut dihargai. Iya. Tapi di sini saya berharap bahwa negara hadir menyediakan apa ya? Kalau bahasa gampangnya jatah penghargaan gitu, penghargaan dari negara itu. Jangan sekedar negara memfasilitasi untuk menghubungkan antara pemakai atau pengguna dengan pencipta. Itu yang menurut saya ideal. Artinya negara punya kos tersendiri dari APBN yang dialokasikan untuk memberikan penghargaan kepada para pencipta lagu misalnya gitu. Jadi bukan sekedar memfasilitasi pertemukan, kamu menyanyikan lagu ini maka kamu bayar lewat ini nanti sampai. Nah iya itu dia, ini ada salah satu itu namanya royalti pertunjukan Kiai. Nah di royalti pertunjukan itu tuh didapat dari kayak pemutaran radio, televisi, konser, bar, restoran dan lain-lain itu harus membayar royalti tuh. Kiai gimana tuh Kiai? Iya mungkin bagi yang lain saya bisa saja setuju, tapi untuk Bang Raden Haji Omah Irama pikiran saya berbeda. Beliau seniman pure yang saya yakin ketika beliau bernyanyi bukan sekedar menghibur orang lain ya, bukan sekedar menghibur orang lain, tetapi jiwanya sendiri juga menikmati gitu loh. Orang kan ingin bagaimana orang senang dengan penampilan kita, tapi beliau tidak, bahwa orang itu kemudian merasakan kenikmatan yang saya tampilkan dia, tapi saya pribadi sebagai yang bernyanyi atau penciptanya juga ada rasa bahagia. Nah sebagai orang seniman yang profesional pasti dia tidak akan terlalu berpikir tentang apa yang didapatkan dari orang, tapi bagaimana dia bisa menikmati untuk dirinya tapi juga bisa menyajikan pada orang sehingga orang lain juga ikut bergembira dengan apa yang dia perbuat. Nah Bang Raden Haji Omah Irama saya lihat ada di sini. Jadi kalau misalnya ditanyakan ke saya apakah layak Bang Raden Haji Omah Irama mendapatkan royalti dari setiap panggung misalnya, begitu. Bagi saya kok lainnya. Apa yang beliau dapatkan hari ini dari persembahan beliau yang begitu besar untuk kemanusiaan, itu nilainya tidak bisa diukur dengan uang, tidak bisa. Ya. Dan itu adalah bagian dari sedekah beliau yang nanti satu saat akan dipetik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi biarkan perjalanan yang sudah panjang, yang sudah mulus itu jangan di ujung jalan itu dirusak, sehingga beliau kemudian terganggu hatinya, terganggu pikirannya, bahkan mungkin terganggu waktunya untuk hal-hal seperti ini. Ada perdebatan, ada tawar menawar, itu ini. Saya khawatir beliau akan terganggu. Keikhlasan yang selama ini dibangun selama berpuluh tahun, tiba-tiba di ujung jalan dia ibarat main sepak bola, dari tadi sudah hebat terus, tapi tiba-tiba di ujung jalan, di ujung permainan, back nendang ke belakang terlalu kencang malah masuk. Ya mungkin jadi yang pada mau bawain lagu Haji Roma di tempat umum takut juga ya dia ya. Benar. Jadi pada takut. Tahu kan kita Bang Omah misalnya sekarang beliau bilang saja begini, saya butuh uang 1 triliun, pasang rekening. Nggak lama itu, nggak lama, percaya aja.
Kalau dia sudah bilang tapi sama dia tidak mau melakukan karena ia menjaga keikhlasan itu. Persembahan mungkin dari ritual ibadah beliau masih merasa kurang, ya kan, dari barangkali dari baca Quran merasa masih kurang. Tapi nilai sedekah yang beliau sampaikan kepada umat yang sebegitu banyak orang manusia itu saya kira belum ada yang bisa mengalahkan beliau. Nah, ini jangan diganggu. Jangan sampai nanti ibarat pohon yang sudah ditanam sudah berbuah, ketika berbuah tinggal memetik, datang angin mengandung api, istilah Al-Quran, fakta sudah rusak. Iya, makanya Mas Jo, saya berpikir kalau semuanya begini dari Haji Roma, nanti belum yang lain, ujung-ujungnya nanti masa iya sih orang-orang yang di atas panggung suruh ngarang sendiri, suruh nyanyi sendiri supaya nggak kena royalti gitu, supaya nggak kena gimana tuh yang kan kita juga lihatnya ya ampun kan jadi sampai seperti ini, sampai di panggung-panggung. Ya mungkin kalau di televisi wajar ya Gaya ya, televisi, VCD apa wajar ya. Ya kalau di TV wajar, di CD wajar, karena ya itu kan memang komersial sifatnya. Kalau di panggung-panggung kan misalnya lah, kadang-kadang organ tunggal kan cuma 2,5 juta, 5 orang dari pagi sampai sore. Kok tega toh? Iya. Gitu loh. Betul. Ya itu pemirsa, jadi pada takut ntar ujung-ujungnya aduh masa iya budu ngarang sendiri, nyanyi sendiri, masa begitu, saking takutnya ntar kena nih ya kan. Tapi saya mengatakan ini khusus buat Bang Raden Haji Roma Irama, yang lain monggo, karena saya tahu beliau, setahu saya beliau sudah merawat keikhlasan ini selama berpuluh tahun, bahkan beliau pesan khusus jangan dikoplokkan. Ya itu yang saya pernah dengar. Ini kan kalau saya akan itu kamu jangan ini karya yang mahal, tapi dia tidak, yang penting jangan dikoplokkan, biarkan apa adanya. Itu persembahan yang sangat mahal kok dari seorang manusia, Oma Irama itu. Iya. Jangan diganggu alasannya. Nah, di saat-saat sekarang sudah sampai di puncaknya, kadang-kadang kalau kurang hati-hati, kepleset, semua bangunan yang dirintis dari awal harus runtuh seketika. Sangat sayang. Dan jangan kurangi rasa cinta orang kepada beliau. Beliau sudah diposisikan lebih dari raja. Semua hormat, semua takbir, semua mendoakan. Semua di YouTube yang mana-mana pasti doanya panjang umur. Masya Allah. Apalagi beliau sudah bisa loh arranger dia yang itu sendiri, sampai nyiptain sendiri, nyanyi sendiri itu semua itu dia. Sampai main film, ya kan Iya benar, sayang kalau seandainya harus di ujung jalan harus seperti ini gitu, hanya karena royalti yang ya mungkin Haji Roma siapa sih kan nggak penting-penting amat buat dia duit royalti itu kan gitu kan. Mungkin beliau juga kan dari dari uang pribadinya pun beliau sering memberi gitu kan. Saya kenal seorang penyanyi yang ngaku ke saya mungkin saya dapat ratusan juta dari ini. Asal saya butuh, beliau nggak lama-lama sini. Masya Allah. Saya nggak akan sebut namanya karena mungkin dia juga nggak dengar ya. Beliau nggak dengar. Tapi saya harus mengatakan ini bahwa jangan diganggu keikhlasan beliau. Dan kebahagiaan yang beliau miliki hari ini berupa apa? Kelezatan beribadah, berupa penerimaan umat manusia yang sedemikian besar, dan kemampuan untuk kebahagiaan orang banyak itu udah kebahagiaan yang luar biasa. Jangan diganggu, jangan dikurangi gitu. Saya kira ridho Allah itu lebih besar, lebih penting buat beliau hari ini. Apa sih yang mau dicari? Beliau nyari apa lagi sih? Kecuali itu puncak kebahagiaan, dan itu beliau sudah nikmati sekian lama. Jangan kita menjadi setan yang malah kemudian mengeluarkan Adam dan Hawa dari surganya. Memang setidaknya teman-teman ya yang di panggung, teman-teman yang pekerja seni yang ini insya Allah lah aman lah ya untuk menyanyikan lagu Haji Roma, insya Allah aman lah ya gitu. Oke Kiai, terima kasih untuk waktunya. Insya Allah saya juga pengen ikutan cari-cari begini nih Kiai. Pokoknya kalau yang mau lihat piringan hitam dari tahun ke tahun, ya dari tahun 50-60 ya di sini selalu ada. Ya, jadi museum musik Kiai Sarif Rahmat ini ada di sini semua, dari piringan hitam, kaset sampai CD ya Kiai ya. Iya. Sampai relatif masih ada. Sampai relatif masih ada, Masya Allah. Dan itu semuanya berfungsi dengan baik ya Kiai ya. Berfungsi dengan baik, alhamdulillah. Masya Allah.
Tapi bukan cuma apa? Ya? Museum piringan hitam. Hitam juga banyak yang punya. Saya ada tulis tangan leluhur saya tuh. Bagi yang hobi membaca kitab di sini juga tempatnya kan. Sampai barang antik di sini. Oke, baik pemirsa pada Sikat TV, kita akhiri perjumpaan kita. Insya Allah lain waktu kita akan berbincang dengan mengupas koleksi-koleksi dari Syarif Rahmat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.